Sahabat RHK yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita hari ini, Rabu 16 September tahun 2020, terambil dari kitab 1 Samuel 8 ayat 10 sampai 13. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Sahabat RHK yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian keluarga hari ini diberi tema menjalani hak hidup menurut kehendak Tuhan. Model atau sistem pemerintahan kerajaan disebut dan dikenal dengan nama monarki. Dalam bahasa Yunani, monos artinya satu dan archein artinya pemerintah. Sistem ini adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa itu sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh raja. Keputusan raja adalah titah yang harus dilaksanakan tanpa dibantah. Sistem ini juga biasa disebut monarki absolut atau mutlak. Namun dalam zaman modern sekarang, banyak negara menerapkan sistem monarki konstitusional, yaitu kekuasaan seorang raja dibatasi oleh konstitusi atau aturan. Keinginan Israel untuk dipimpin oleh seorang raja, meskipun disetujui oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengingatkan orang Israel melalui Samuel bahwa ketika seorang raja berkuasa, pasti ada perlakuan yang berbeda ketika mereka dipimpin oleh seorang hakim. Misalnya, anak laki-laki diambilnya untuk dipekerjakan secara paksa, mengikuti wajib militer, dan anak perempuan mereka akan menjadi pembantu atau juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan untuk menyediakan makanan di istana. Apa yang kita baca sebagai firman Tuhan saat ini sebenarnya merupakan peringatan dan juga pengajaran untuk membuka pemahaman kita di alam demokrasi seperti sekarang ini. Sebab hidup berdemokrasi, di satu pihak kita akan menikmati hak-hak kita sebagai warga negara yang tetap dijamin sepenuhnya. Namun di lain pihak, hak-hak hidup itu harus dijalani bukan tanpa kendali, tetapi dengan bertanggung jawab menjalani hidup menurut kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam keteraturan dan ketertiban sesuai dengan koridor aturan yang ditetapkan. Sebagai keluarga Kristen, kita patut bersyukur dengan kebebasan hidup yang kita nikmati. Anak-anak kita dapat mewujudkan harapan dan cita-cita mereka tanpa harus takut dan khawatir. Akan tetapi, hal yang paling penting dari pelajaran firman Tuhan hari ini ialah, sebagai orang tua, kita harus memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita, terutama tentang hidup menurut kehendak Allah, agar keluarga kita tidak dicemooh atau dibuli oleh orang lain, dan dalam hal berdemokrasi kita tunjukkan contoh yang benar
terutama hidup penuh hormat terhadap hak hidup dan martabat orang lain. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah agar sebagai keluarga Kristen kami dapat hidup saling menghormati, dan sebagai orang tua kami dapat memberi teladan yang baik kepada anak-anak kami, terutama dalam hal-hal yang menurut kehendak Tuhan. Amin.